Kebenaran yang nyata adalah kita semua membuat kesalahan. Dan kita semua membutuhkan pengampunan. Maka mari memperoleh pengampunan Tuhan melalui firman-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Senin 27 November 2023, tertulis di Yesaya 43 ayat 25. Demikian dikatakan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dalam bahasa Batak dikatakan, Au tutu, au sadiri manalesei aka pangalosim, alaniau, jaladang behu paingot-ingot aka dosam. Demikian firman Tuhan. Di suatu tempat pemakaman umum ada ditemukan sebuah batu nisan yang bertuliskan engkau telah diampuni. Setelah diselidiki ternyata pemakaman itu adalah milik seorang penjahat yang telah membunuh seorang anak muda yang adalah anak sematawayang seorang perempuan janda yang telah lanjut usia. Selama ia di penjara, dia merasa bersalah. Tetapi selalu dikunjungi oleh ibu yang telah kehilangan anaknya itu. Dan terus mengajarkan dia tentang berdoa, meminta pengampunan, dan meyakinkan dia bahwa dia telah diampuni. Hingga akhirnya dia merasa hidup baru. Namun tidak lama kemudian, dia didiagnosa mengalami penyakit kanker yang stadium akhir. Dan sebelum dia menghembuskan napas terakhirnya, dia masih sempat meminta kepada si ibu dari anak yang dibunuhnya itu untuk menuliskan di batu nisannya supaya ditulis kata, engkau telah diampuni. Hal mengampuni kerap menjadi kendala bagi banyak orang. Ketika merasa disakiti, diperlakukan tidak adil, dirugikan, atau dihianati, tak jarang kita menyimpan amarah terhadap orang yang menyakiti kita. Bahkan mungkin bisa sampai dendam. Seperti seorang ibu tadi, bisa saja seharusnya dia dendam kepada sang pembunuh anaknya. Mungkin kita pernah berkata bahwa kita bersedia memaafkan orang lain, tetapi hati kita tidak. Atau pernahkah Anda mendengarkan seseorang berkata, aku bisa mengampuni kesalahan orang, tetapi tidak bisa melupakannya. Sikap seperti ini nampaknya masuk di akal, terutama jika menyangkut hal yang sangat jahat yang pernah dilakukan orang lain. Andai kata kita, atau kita di posisi sebagai perempuan janda tadi, anak sematawayangnya. Tetapi untuk orang Kristen, sikap ini harus dipertanyakan. Sikap itu harus dipertanyakan. Sikap yang dimana kita tidak mampu mengampuni orang lain. Karena dengan renungan kita hari ini yang mengatakan Tuhan telah mengampuni dosa mereka. Ia juga melupakan dosa yang sudah mereka perbuat. Yang umatnya telah perbuat. Bangsanya yang berbuat. Jadi sudah seharusnya kita pun mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jemaat Tuhan, mungkin saat ini kita bertanya, kok bisa ya Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa itu bisa melupakan sesuatu? Jika Ia memang melupakan dosa kita, apakah Ia merekam apa yang sudah kita lakukan untuk nanti diputar kembali ketika diperhadapkan di masa akhir hidup kita atau ketika di masa penghakiman? Sesungguhnya Tuhan yang Maha Tahu sudah pasti tidak bisa lupa atas apa yang telah terjadi. Ia tahu segala yang terjadi di muka bumi ini, dan Ia juga tahu apa yang akan terjadi. Jika Tuhan melupakan apa yang sudah diperbuat oleh orang-orang yang sudah mengikut Dia, itu hanya karena keputusannya untuk
untuk mengampuni kita dan untuk tidak mengingat-ingat kesalahan dan dosa kita manusia, untuk tidak memperhitungkan lagi dosa kita. Sebab setiap yang bertobat dan mengikut Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Sebagai manusia, kita sering melupakan hal yang baik yang sudah diperbuat Tuhan dan sesama kita. Tetapi kita mudah mengingat pengalaman yang kurang menyenangkan sehubungan dengan apa yang kita percaya sebagai perbuatan Tuhan dan manusia. Jika kita mungkin terpaksa melupakan kehendak Tuhan yang tidak kita setujui, adalah sulit bagi kita untuk melupakan kesalahan manusia. Dan ini termaksud kesalahan kita sendiri. Renungan kita hari ini mengajarkan bahwa Tuhan sudah mengampuni dan melupakan dosa-dosa kita. Dan karena itu, kita juga harus bisa mengampuni dan melupakan kesalahan bodoh apapun yang sudah kita perbuat atau yang telah diperbuat oleh sesama kita. Agar kita bisa merasakan kasih pengorbanan Tuhan dalam pengampunannya. Sehingga kita memperoleh hidup yang baru dan dilayakkan masuk dalam kekekalannya kelak. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas setiap pengampunan yang telah Engkau beri bagi kami. Terlebih yang telah menghadirkan hidup baru bagi kami yang kami peroleh melalui pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus. Biarlah dengan kuasa Roh-Mu kami tetap setia dalam kuasa pengampunan-Mu, agar dalam keterbatasan kami sebagai manusia, kami tetap dimampukan melakukan yang sesuai dengan kesukaan-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk mampu mengampuni sesama kami, seperti kami menghendaki Engkau mengampuni kami, agar kami bisa hidup dalam damai hingga nanti kami berakhir dari dunia ini. Berkati setiap aktivitas kami hari ini, agar berjalan dengan baik dan sertailah selalu perjalanan hidup kami, maupun keluarga kami dan semua orang yang telah mengaku percaya kepadamu, agar melalui kami karakter Kristus dinyatakan sehingga semakin bertambah-tambahlah orang yang percaya akan Engkau dan yang kelak Engkau berkati dengan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani aktivitas Anda hari ini dalam pengampunan Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.